kami untuk ibadah sekolah minggu. Yuk siapkan hati dan pikiran. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, berkati kakak-kakak yang melayani, berkati semuanya yang hadir di ibadah kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hai. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow. Hari ini Kak Sandi ditemani oleh Kak Prisna. Kak Prisna di sebelah sini dan juga Kak Juju. Nah, ada juga yang temani Kak Sandi, tim pemusik nih. Kak Sandi kenalin dulu ya. Ada Kak Karen, ada Kak Vero, ada Kak Amsal, juga ada Kak Alvin dan juga Kak Jonathan. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman Kak Sandi. Nah, oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik undang Kak Sandi undang pakai berdiri dulu. Kita mau pemanasan dulu. Nah, ya, kita mau senam dulu. Oke. Nanti Kak Sandi akan tunjukin satu video. Adik-adik ikutin gerakannya, kita senam sama-sama ya. Semuanya bagi berdiri yuk. Oke, mari kita senam sama-sama. Let's go. Sekarang semua pagi diawali dengan menyentuh smartphone, bahkan dari kita membuka mata. Jadi sudah seharusnya tiap pagi kita pemanasan, meninggalkan SKD dan beralih ke Siapa yang tadi ikutan joget? Boleh angkat tangannya. Wah, luar biasa. Nah, yang udah joget pasti nggak kaku lagi dong badannya. Lumayan ya, udah pemanasan. Nah, sekarang kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik harus semangat. Tepuk tangannya yang lebih serius lagi, lebih meriah lagi. Amin. Yang siap memuji Tuhan, sorakan yes. Yuk, tepuk tangan sama-sama yuk. Hey. Kita memuji Tuhan ya, amin. Bagi kakiku, janjimu
Sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Woo! Wah, keren banget adik-adik. Adik-adik sekarang boleh duduk, boleh siapkan hatinya. Sebelum kita dengar firman, kita mau sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku, Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu, Engkau segalanya. Mari sekali lagi dari awal. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku, Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu, Engkau segalanya. Panggil Yesus yuk. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus,
adik-adik sendiri. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yuk adik-adik kita angkat tangan, panggil nama Yesus. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Ya adik-adik, minta Roh Kudusnya di hari pencurahan Roh Kudus ini. Kita minta Roh Kudus tinggal atas kita. Kita minta Roh Tuhan itu datang dan memenuhi setiap adik-adik. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Katakan layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Hujan Roh Kudus. Yuk adik-adik. Hujan Roh Kudus. Katakan turun. Turun atasku. Pegang dadanya adik-adik. Kita minta hujan Roh Kudus. Hujan Roh Kudus. Turun atasku. Katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit
minta penolong itu hari ini. Holy Spirit. Kita minta roh penolong itu turun hari ini. Kita minta dicurahkan dari surga hari ini. Adik-adik juga berhak. Adik-adik juga bisa menerima Roh Kudus itu. Ayo kita minta sekali lagi dengan lebih lembut, panggil Roh Kudus. Hujan Roh Kudus. Yuk kita undang Roh Kudus. Ya Roh Kudus turun hari ini adik-adik. Masuk ke dalam hati kita. Naikkan pujian ini sebagai permintaan. Kita mau minta Roh Kudus untuk turun dan masuk ke dalam hati kita. Hujan Roh Kudus. Hujan Roh Kudus. Tetap letakkan tangannya di dada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini, kami boleh memuji, kami boleh melompat, kami boleh menyembah, Tuhan Yesus. Tuhan, urapi ya hati kami. Kalau sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kak Remon harap dan Kak Remon tahu kalau adik-adik udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Are you ready? Ready are you? Let's go. Oke, kita mulai dengan keluar teman kakak yang selalu muncul tiap minggunya sepanjang tahun 2021. Ada yang masih ingat tahun ini tahun apa? Kak Remon akan ingatkan kembali. Tahun 2021 adalah the year of integrity atau tahun integritas. Apa aja sih Kak? Udah hafal dong? 4 nih. Yang pertama, apa yang ada di dalam hati adik-adik? Lalu apa yang ada di pikiran? Oke. Lalu apa yang adik-adik katakan atau sekarang bisa ketik di gadget. Dan apa yang adik-adik lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita perkatakan atau jari kita ketik, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, udah siap dengar firman Tuhan hari ini? Watch out! Wih. Ada yang bisa baca? Watch out. Wah, kok musiknya jadi begini ya Kak ya? Ada apa? Ada yang takut? Enggak takut. Kak Remon di sini, tenang aja. Kak Remon di sini enggak takut. Watch out ini
kita mau cerita, kita mau berbicara tentang apa yang adik-adik lihat di gambar. Ada anak kecil pegang apa? Pegang apa? Lampu atau pelita. Oke? Nah, sebelum Kak Remon cerita, kita nonton video dulu. Yes! Cepet, datang langsung video. Udah siap? Gak ada makanan lagi, susunya dipinggirin dulu, mainannya dipinggirin dulu. Duduk yang rapi, gak guling-gulingan. Kita mau nonton video. Udah siap? Yuk, kita putar. Then shall the kingdom of heaven be likened unto Siapa 10 ini virgins, adik-adik? which took their lamps Tuhan and went forth to meet the Tuhan bridegroom. Yesus. Tuhan Five of Yesus them were wise. berkhotbah kerajaan sorga itu seperti 10 gadis They that were foolish yang menyambut took their pengantin lamps, pria. Kalau took di no oil Alkitab with them. mencatat mempelai, The artinya wise pengantin took sama oil aja. in their vessels with them. Lalu 5 gadis bawa pelita dan While the minyak. bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a Lalu cry made, karena pengantin Behold, belum the bridegroom datang, cometh. mereka Go tidur. ye out to meet him. Oke, kita cepat And all dulu those aja, virgins nanti baru kita bahas. Lalu trimmed ini their ditulis lamps. tengah malam, pengantinnya datang, pengantin datang. Lalu mereka And the siap-siap foolish said unto adik-adik. the wise, Give us of your oil, for our lamps Terus have gone ini out. kenapa ya? Ada tulisannya 5 gadis bodoh kehabisan minyak. Kenapa ya adik-adik ya? Kok minyaknya nggak cukup? Minyaknya minyak apa ya kak? Minyak sayur? Atau minyak apa ya kak? Nanti Kak Remon ngasih tahu. and while they went, Lalu 5 gadis bodoh Bridegroom itu came. pergi membeli minyak. Nih Tuhan they Yesus that yang were ready went ceritain. in with him to the marriage. Waktu 5 gadis tadi pergi, And the door tiba-tiba was shut. pengantin prianya datang. Lalu yang udah ada di situ semuanya masuk dan pintunya ditutup. Mereka ngapain kak? Makan-makan. Afterward came also the Pesta. other virgins, saying, Kawin. Lord, Oke, Lord, open to us. lalu Tuhan Yesus bilang, But he answered, setelah nggak said, lama dari Verily, situ, I say 5 unto you, gadis yang tadi kehabisan minyak sampai di tempat itu, therefore, ketok-ketok pintu. For ye know neither the Dan day nor minta the hour dibukain. wherein the Son of Man cometh. Tapi ada yang ngomong dari dalam, kalau aku tidak mengenal kamu. Oke, videonya udah habis. Oke, hari ini Kak Remon akan menceritakan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau tadi adik-adik udah nonton videonya dan gak main-main, pasti udah tahu cerita apa. Ada berapa gadis? 5. Bukan, ada 10. Nah, di sini Tuhan Yesus ngomong, kerajaan sorga itu seumpama ini nih. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu tercatat dalam mana adik-adik? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, kalau adik-adik tadi nonton videonya mungkin ada yang kurang jelas. Jadi mereka ini adik-adik dipersiapkan untuk pesta kawin bersama pengantin prianya. Nah, pengantin prianya ini nggak datang-datang adik-adik. Kenapa ya? Mungkin lagi mempersiapkan diri yang terbaik untuk ke pesta kawin tersebut. Oke? Lagi persiapin kado, lagi persiapin sesuatu gift, pemberian yang mau dikasihkan kepada pasangannya. Nah, pengantin pria ini kalau sekarang itu menggambarkan Tuhan Yesus. Kita lagi menunggu kedatangan siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Untuk yang keberapa? Yang kedua. Seperti yang minggu lalu Kak Oktav cerita. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali seperti Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang
bodoh. Kita lihat ya. Nih yang pertama, 5 atau 5 stupid girls. 5 gadis bodoh. Kenapa Kak 5 gadis ini disebut bodoh? Ada yang tahu? Kita lihat. Karena 5 gadis ini hanya membawa pelita lampunya. Pelita itu yang tadi yang di pertama tadi, adik-adik ingat? Itu zaman dulu lampunya masih kecil kayak gini dan pakai minyak. Kalau minyaknya habis maka apinya akan padam. Kak, kalau apinya padam terus gimana? Lalu jadi gelap. Oke, 5 gadis bodoh ini mencerminkan kita yang tidak siapkan minyak di hari-hari ini. Minyak itu apa? Nanti Kak Raymond kasih tahu. Oke, nah 5 gadis bodoh ini udah gak siapin minyak. Lalu waktu disuruh tunggu pengantin pria, mereka tertidur adik-adik. Tertidur, disuruh tungguin. Adik-adik ada gak yang kalau papanya pulang kerja sampai malam ditungguin? Angkat tangan. Oh, karena mau lihat ada. Ada yang suka tungguin papanya pulang kerja sampai malam-malam? Ada Kak, tapi kadang ngantuk. Terus papa belum datang-datang, udah malam banget. Dan aku ketiduran. Ini sama, gadis bodoh ini ketiduran. Karena dia tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa sih Kak? Dia tidak tekun, dia tidak tungguin kehadiran pengantin pria. Dan lampunya mulai padam, lampunya mulai mati. Tiba-tiba adik-adik, nah yang udah sekolah itu di kiri bawah ada jam. Ada yang bisa kasih tahu Kak Raymond jam berapa itu? Hah? Jam 7 pagi? Bukan. Coba lihat gambarnya. Itu udah gelap adik-adik. Orang-orang bawa api untuk menerangi jalannya. Coba lihat lagi jam berapa. Itu jarum pendek dan jarum panjang di angka 12. Alkitab mencatat tengah malam pengantin pria itu dah datang. Terus ada suara, pengantin pria datang, pengantin pria datang. Entar gimana Kak Tuhan Yesus datang? Apakah ada suara kayak gitu? Pengantin pria datang? Enggak. Ingat cerita Kak Oktav minggu lalu? Akan ada bunyi sangkakala. Itu mencerminkan suara ini adik-adik. Pengantin pria datang. Kalau nanti di hari-hari sekarang ini, di akhir zaman, tiba-tiba nanti akan ada bunyi. Tot-tot-tot-tot. Suara apa itu Kak? Suara sangkakala. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus. Nah balik ke sini adik-adik. Tiba-tiba dibilang pengantin pria datang jam 12 malam. Adik-adik lihat. Itu bisa kita lihat jam 12 malam. Lalu harinya gelap dan semua orang bawa obor untuk menerangi jalannya. Kita lihat lagi adik-adik. Oke. Wah, ini kira-kira garis pintar atau garis bodoh ya adik-adik? Coba baca apa yang dia bilang. Wah gawat, beli minyak dulu Dia masih santai adik-adik. Lampunya udah mau mati. Terus pengantin prianya udah datang. Terus dia bilang, wah gawat ini udah mau mati. Beli minyak dulu 5 gadis bodoh, salah satunya nih. Oke. Lalu ini adalah 5 gadis bijaksana. Dia bilangnya kayak gini, beda dengan 5 gadis bodoh tadi. Untung kita udah siap. Untung kita udah bawa cadangan minyak. Kayak orang Palembang ya, banyak untungnya. Untung kita bawa minyak. Untung minyaknya masih ada. Oke. Jadi tuh adik-adik, nih lihat tangan Kak Raymond, tuh pelita di tangan kanannya gadis pintar ini
yang sebelah kanan itu pelitanya. Lalu sebelah kiri itu adalah buli-buli. Buli-buli yang berisi minyak cadangan. Kakak juga punya nih. Kakak juga punya, bentar. Mana ya? Tatarat. Kurang lebih kayak gini adik-adik. Boleh dikasih lihat? Ya. Nah, ini minyaknya. Ini cadangan minyak. Jadi kalau tadi itu pelita, mungkin kameranya turun dikit. Ini mau habis dikasih minyak lagi adik-adik. Biar apinya tetap hidup. Oke? Jadi gadis smart girl atau gadis bijaksana tadi, gadis yang pintar, mereka mempunyai cadangan minyak agar pelitanya tidak padam. Gadis bodoh ada nggak? Gadis bodoh nggak ada. Gadis bodoh nggak bawa gini-ginian. Gadis bodoh cuma bawa pelitanya. Gadis bodoh nggak ada minyak cadangan. Nah, ini gadis pintar bawa minyak cadangan. Katakan sama Kak Remon, minyak. Nggak kedengeran. 1, 2, 3 katakan minyak. Minyak. Nah, adik-adik, udah minyaknya Kak Remon simpen dulu. Nih gadis pintar, dia punya minyak cadangan. Lalu kita lihat. Ini yang gadis pintar tadi udah bawa minyak cadangan. Gadis bodohnya kan pergi beli minyak. Pada saat gadis bodohnya pergi beli minyak, pengantinnya datang gak adik-adik? Pengantinnya datang. Tiba-tiba pengantinnya udah sampai. Lalu pengantin pria gak mau nunggu. Pengantin pria langsung masuk. Udah dia siap-siap, udah ready, dia langsung masuk. Yang ada yang udah siap adalah 5 gadis bijaksana. Diajak masuk. Diajak masuk ngapain adik-adik? Kita lihat. 5 gadis bijaksana tadi kayak di video diajak untuk pesta kawin. Makan sama-sama. Lalu kita kumpul-kumpul, mereka kumpul-kumpul di pesta kawin tersebut. Mereka bersuka cita. Lalu adik-adik, Kak Remon mundur sebentar. Ini siapa adik-adik? Ini adalah gadis bodoh yang baru selesai beli minyak. Lalu dia ketok-tok. Tuan, buka pintu dong. Tuan. Kalau orang Palembang bilang, lampunya udah hidup nah. Woi, lampunya udah hidup nah. Lampunya udah hidup, tuan, buka pintunya. Tok. Tapi dibukain gak adik-adik? Enggak dibuka. Wah, kasihan ya adik-adik. Yang kasihan siapa? Gadis pintar atau gadis bodoh? Gadis bodoh. Kenapa dia enggak ikut masuk? Padahal di dalam, di video tadi adik-adik lihat semuanya lagi makan, lagi bersuka cita. Dan semuanya turut masuk ke dalam tempatnya si pengantin pria itu. Nah, poinnya apa sih adik-adik? Poin yang Kak Remon mau sampein dari firman Tuhan hari ini. Yuk kita lihat. Nih. Seperti ini, siapa ya? Kayak Koko WL tadi ya. Yang udah lama gak muncul, tapi yang ini udah diet. Karemon editin. Berjaga-jagalah, Jesus is coming soon. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Maksudnya adik-adik, kedatangan mempelai pria atau pengantin pria yang tadi Kak Remon sempat katakan bahwa itu lambang daripada Tuhan Yesus, gak ada yang tahu. Kak Remon gak tahu. Kita tanya Kak Otaf. Kak Otaf tahu gak? Gak tahu. Kita tanya Pak Sabta juga gak tahu. Kita tanya Opa Niko gak tahu. Gak ada yang tahu. Kenapa Kak? Karena di Alkitab udah tulis, karena itu berjaga-jagalah. Kak Remon dan adik-adik serta kalian yang lagi ikuti ibadah online ini, kita harus berjaga-jaga. Sebab kita gak ada satu orang pun yang tahu kapan dan hari maupun saatnya, gak ada yang tahu. Oke? Nah, maka itu adik-adik, Kak Remon punya 3 poin.
lalu kita selesai. Oke, cepat aja. Yang pertama. Yang pertama, kita harus menghormati Tuhan. 3 poin ini adalah bentuk kita berjaga-jaga selagi kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pertama, kita harus menghormati Tuhan. Sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Menghormati Tuhan itu apalagi Kak? Bentar. Menghormati Tuhan itu kalau lagi sekolah minggu terus sibuk bermain dengan gadgetnya atau sibuk dengan makanannya atau sibuk udahlah contohnya anak Karemon aja. Koko sekolah minggu. Agema lagi makan. Nyam. Bihunnya belum habis. Atau mie-nya belum habis. Padahal ibadah sudah mulai. Jadi itu menghormati Tuhan gak adik-adik? Enggak. Menghormati Tuhan sebelum ibadah mulai udah pakai baju yang bagus. Udah pakai yang rapi. Mandi. Lalu udah sarapan. Begitu kakak sekolah minggunya bilang shalom adik-adik. Kalian langsung bilang, shalom kakak, saya udah siap sekolah minggu. Ada yang kayak gitu? Atau ketika kakak sekolah minggunya bilang, shalom adik-adik. Shalom kak. Oh iya kak, shalom. Woi, shalom tuh. Ada yang kayak gitu? Itu gak menghormati Tuhan. Jadi yang pertama adik-adik, kita harus menghormati Tuhan. Terus sungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya. Apalagi nih firman-Nya? Firman-Nya paling simpel, lagi pandemi kayak gini banyak di rumah, kakak Raymond akan mengingatkan perintah Tuhan yang nomor 5. Ada yang tahu? Apa ya kak? Hormatilah ayah dan ibumu. Cara menghormatin Tuhan selain kita mendengarkan firman Tuhan ketika lagi ibadah secara baik, kita juga bisa menghormati Tuhan lewat kita adik-adik, kakak dan adik-adik, kita sama-sama ya, menghormati orang tua kita yang Tuhan udah percayakan. Yang Tuhan udah beri buat kita sampai hari ini. Masih dikasih sehat, masih dikasih pekerjaan, masih bisa bermain sama kita. Oke adik-adik, yang pertama kita harus menghormati Tuhan. Udah 1, 2 lagi. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dengan tugas. Kak, tugas itu PR ya? Iya, tugas itu PR. PR sekolah adik-adik bener. Tapi ada yang lebih dari itu. Apa aja sih kak tugas saya? Tugas adik-adik adalah adik-adik harus menjadi anak yang baik, anak yang good, anak yang teladan ketika di rumah. Gimana kak caranya? Waktu sekolah, gak usah orang tuanya teriak-teriakin. Koko, Cece, sekolah. Panjang tuh, terus gak datang. Koko, Cece, sekolah. Gak datang. Tugas adik-adik harus rajin belajar. Kak, bosan gak? Tahu. Raymond tahu, bosen, cuma lihat laptop, lagi pandemi. Tapi gak apa-apa, di rumah dulu aja. Kita doa, kita lakukan tugas kita. Dan kita juga berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Kak Raymond juga rindu ketemu adik-adik, doain adik-adik satu-satu. Kalau sekarang adik-adik datang juga pakai masker, Kak Raymond juga harus pakai masker. Kita gak bisa bertemu kayak gini.
Jadi di rumah aja. Lakukan tanggung jawab adik-adik. Lakukan tugas adik-adik. Kesungguhan tersebut diperlihatkan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nih, Kak Raymond mau cerita. Kak Raymond biasanya nih temenin, gak tiap hari juga, tapi biasanya temenin Kak Raymond punya anak untuk sekolah. Lalu misalnya besok mau sekolah, hari ini Kak Raymond udah ajak anak Kak Raymond untuk siapin PR buat besok. Jadi PR-nya dipilih dulu, nanti ada tugas bahasa Inggris, tugas bahasa Indonesia. Karena di sekolah Kristen juga, jadi ada tugas Bible time-nya. Jadi udah dipilih tugasnya lalu dikerjain. Supaya apa? Ketika besok sekolah, konsentrasi penuh. Semangat gak? Semangat. Gak ada lagi buru-buru. Misalnya sekolahnya jam 9. Kalau bangunnya jam 8, pas gak ya? Atau jam 8:30 kesiangan. Sisa waktu 30 menit. Belum mandi, belum makan, belum yang lain-lain, belum hidupin laptop. Belum nanti kadang-kadang jaringan internetnya terganggu. Itu kan kendala ketika kita lagi pandemi harus sekolah di rumah ya. Dan waktunya mepet banget, harus siapin PR. Akhirnya ketika masuk sekolah, tugasnya udah belum? Belum Pak, belum Bu, belum Miss. Akhirnya sekolahnya semangat gak? Enggak. Kita harus tanggung jawab dengan tugas. Tugas itu banyak, boleh PR, boleh juga, bisa juga membantu orang tua. Seperti yang tadi Kak Raymond bilang, hormati orang tua bisa juga dengan membantu orang tua. Ini kan baru selesai lebaran. Siapa yang di rumahnya punya ART atau asisten rumah tangga dan kemarin harus pulang. Dan siapa yang bantu orang tuanya? Angkat tangan, ayo. Nah, kita harus kayak gitu. Kita harus bantu orang tua. Kita harus tanggung jawab dengan tugas. Kak, satu lagi ya. Yang terakhir. Tek. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga, baca yang bawah dulu ya. Apakah Tuhan kenal dengan kita? Oh, kita mah kenal. Adik-adik, Kak Raymond, kita siapapun yang lagi mengikuti ibadah ini. Kalau ditanya, Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus. Betul. Sekarang Kak Raymond tanya balik. Adik-adik, apakah Tuhan kenal sama kita? Tuh, coba baik-baik dipikirin. Apakah Tuhan, ya kita sebut Tuhan Yesus, kenal sama Raymond nih? Kenal sama, sebutin nama adik-adik. Atau kamu yang lagi ikut ibadah online ini. Apakah Tuhan kenal sama kita? Jangan sampai nanti kayak slide terakhir tadi, yang garis bodoh tadi, telat datang, telat ngambil dan siapin minyaknya, karena tadi minyaknya habis, lalu pergi beli dulu, akhirnya nggak dibukain pintu. Jangan sampai kita jadi 5 gadis yang bodoh. Kita harus selalu menyiapkan minyak, seperti gadis yang pintar. Oke? Ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Serem sekali ini. Nih, coba maksudnya serem tuh gimana Kak? Bayangin. Kita pikir, kita pintar kan? Kita coba bayangin. Tutut. Yang minggu lalu tuh, yang Kak Oktav puterin, suara sangkakalanya panjang. Ini pakai suara Kak Raymond aja. Tutut. Terus kita lihat. Ada awan yang mulai turun. Atau bahkan kita melihat ada Tuhan yang kita kenal. Tuhan Yesus.
Oh, Maranatha Tuhan Yesus. Tapi kalau sampai firman ini berbunyi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wah, adik-adik, serem loh adik-adik. Menakutkan sekali. Artinya kita nggak diangkat. Yuk, Kak Raymond tanya, adik-adik, lalu teman-teman yang lagi ikutin ibadah online ini, siapa yang mau ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita terangkat? Kak Raymond mau? Adik-adik mau? Oke. Nah, lalu, masih ada slide terakhir ya. Ini Kak Raymond bacain aja. Kak Raymond bacain. Apakah Tuhan kenal kita nih? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi intinya gini adik-adik. Tuhan bilang yang naik ke sorga nanti bukannya ngomong. Kamu tahu gak? Aku nih wong Kristen. Aku punya Tuhan namanya Tuhan Yesus. Lihat nah. Aku adalah, anggap ya ini kalung, salib, kalung. Kalau yang cewek, aku pakai loh antingan salib. Tapi Tuhan bilang, bukan yang kayak gitu, bukan yang cuma ngomong Tuhan yang bisa naik dan masuk kerajaan sorga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kak bingung Kak, kehendak Bapa itu apa? Kita kan masih kecil. Ya yang tadi 2. Nih Kak Raymond tampilin lagi. Masih ingat? Yang kedua tadi tanggung jawab dengan tugas. Lalu yang pertama menghormati Tuhan. Adik-adik harus menghormati Tuhan. Melakukan, memperhatikan firman-Nya. Lalu yang kedua, tanggung jawab dan tugas adik-adik harus dikerjakan. Kak capek Kak. Kak bosen gak? Iya gak apa-apa. Sabar. Ingat gadis bodoh tadi? Yang gak sabar ketiduran. Ketiduran pelitanya mati, minyaknya habis. Udah habis gak bawa cadangan. Minyak ini adik-adik bicara tentang apa sih? Minyak ini bicara tentang hati kita nih. Ini Kak Raymond taruh di sini aja. Minyak ini bicara tentang hati kita. Masih ada nggak di hati kita ini masih ada nggak sih Tuhan? Adik-adik masih suka berdoa nggak? Atau adik-adik masih happy nggak kalau tahu? Yes, besok Minggu, besok Sunday School, yeay! Aku bisa menyembah Tuhan. Aku bisa bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Aku bisa nyembah Tuhan. Aku bisa angkat tangan sambil live streaming. Dan aku bisa merasakan Tuhan di rumah. Masih ada gak adik-adik? Atau seperti gadis bodoh tadi? Kosong. Ini kosong. Lalu lampu di hati ini, pelita hati itu bicara tentang api di dalam hati kita. Kalau udah mati. Udah, ntar Tuhan datang. Kita sih kenal sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang aku gak kenal. Karena Tuhan cuma mau angkat. Kalau ini hati seseorang, ini hati manusia. Tuhan mau angkat yang hatinya masih ada minyaknya. Nih, kamera bisa lihat. Oke, ini pun gak penuh. Tapi diusahakan ada. Jangan sampai kosong. Kak Raymond tahu sekarang tuh bosen. Kak Raymond tahu udah setahun di rumah. Itu bosen banget. Tapi percayalah adik-adik. Kamu yang lagi ikutin ibadah ini. Jaga hatinya. Agar ini terus terisi minyak. Saya khotbah ini untuk diri saya sendiri. Khotbah ini terus mengingatkan saya untuk terus menjaga hati ini agar kita tetap dikenal Tuhan.
Yuk, adik-adik, Karemon undang bangkit berdiri. WL Singer boleh bantu Karemon. Hari ini kita ambil waktu sebentar. Udah kelamaan nih, tapi gak apa-apa. Kita sediain waktu buat Tuhan. Karemon ambil 5-10 menit aja. Kita nyembah Tuhan bener-bener. Enggak senggol-senggolan lagi. Enggak main-main lagi. Yuk kita berikan waktu ini untuk Tuhan. Yang udah berdiri, pejemin matanya. Kak Remon yakin semuanya tahu lagu ini. Katakan, yuk sama-sama. Ku di tanganmu. Deklarasikan pujian ini. Biar kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau ada di hati Tuhan. Dan aku mau melakukan kehendak Bapa di akhir zaman ini. Tak pernah ku sendiri. Katakan, ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan.
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah kami terus ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Ajar kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bisa terus mengasihi Tuhan. Kami bisa terus mentaati Papa Mama. Kami bisa terus melakukan tugas yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Baik tugas di rumah, di sekolah, tapi lebih lagi tugas sebagai anak-anak Tuhan. Beritakan Injil kepada orang lain. Menjadi saksi Tuhan di mana kami berada. Itu tugas kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya ya Tuhan. Minggu ini kami memperingati Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas setiap kami. Kami percaya Roh Kudus adalah penolong kami, sahabat kami. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan untuk kami boleh melakukan, kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Kak Raymond, berkati semua teman-teman yang sudah melayani hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Papa Mama kami, berkati Mbak Suster, berkati semua saudara-saudara kami. Tuhan terima kasih buat mereka. Terima kasih, kami sayang sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan selamatkan Indonesia. Kami berdoa buat Palembang, berkat-Mu turun atas Indonesia, atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari Papa Mama, adik-adik Mbak Suster semua, buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papa Mama, Mbak Suster, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus. Dan persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.